Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Sakwil dari kelompok B10 dengan NIM akhir G00240888. Oke, yang pertama kita akan mengerjakan laporan anatomi yang pertama, blok 1.3 dengan skenario Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Yang pertama untuk foto preparnya ada ini. Yang pertama ini ada lapisan dinding abdomen yang anterior. Jadi lapisan dinding abdomen yang anterior ada 7. Yang pertama ada kulit. Kulit ini lapisan luar yang melindungi tubuh dari faktor eksternal. Kemudian ada fascia superficialis, yakni jaringan ikat longgar yang berisi jaringan lemak dan pembuluh darah superficial. Terdiri dari fascia Camper dan fascia scarpa. Untuk fascia Camper sendiri adalah lapisan lemak subkutan yang tebal mengandung jaringan adiposa sebagai bantalan pelindung dan penyimpanan energi. Kemudian fascia scarpa ini lapisan batripis bifibrosa di bawah fascia Camper, berperan dalam memperkuat lapisan bawah kulit dan memberikan dukungan tambahan pada otot perut. Kemudian ada fascia profunda atau deep fascia. Jadi lapisan jaringan ikat padat yang melingkupi otot-otot. Fascia ini memberikan bentuk dan dukungan pada otot serta membatasi penyebaran infeksi atau cairan di antara otot. Kemudian ada musculi et aponeurosisnya dan aponeurosis. Lapisan ini terdiri dari otot-otot dinding abdomen yang disertai aponeurosis, yaitu jaringan tendon datar yang menyatu memberikan kekuatan dan stabilitas. Otot-otot ini melindungi organ dalam dan membantu gerakan batang tubuh. Untuk otot-ototnya ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Kemudian ada yang kelima, fascia transversalis, yaitu lapisan fibrosa tipis yang terletak di antara otot transversus abdominis dan jaringan lemak ekstraperitoneal. Fascia ini berperan sebagai lapisan pelindung terakhir sebelum mencapai rongga perut. Kemudian ada fascia extraperitonealis. Ini adalah lapisan lemak longgar yang terletak di antara fascia transversalis dan peritoneum parietal, berfungsi sebagai jembatan dan penyokong organ dalam serta sebagai jalur pembuluh darah dan syaraf. Kemudian yang terakhir ada peritoneum parietal, yaitu lapisan terdalam dinding perut yang melapisi rongga perut. Peritoneum parietal memisahkan organ-organ dalam dari dinding perut dan mengurangi gesekan antar organ dengan menghasilkan cairan peritoneal. Kemudian untuk yang tadi yang anterior, sekarang yang posterior. Yang posterior ini berbeda sedikit, cuman ada 5 kalau nggak salah ya ini. Ya, ada 5. Yang pertama ada kulit, ya seperti yang tadi. Terus yang beda itu ada fascia superficialis dorsi. Ini lapisan jaringan longgar di bawah kulit yang melapisi otot-otot punggung. Lapisan ini mengandung jaringan lemak dan pembuluh darah superficial serta berfungsi sebagai bantalan dan perlindungan tambahan untuk otot di bawahnya. Terus lapisan otot dinding abdomen posterior itu ada berapa? Yang pertama itu ini dibagi menjadi 4. Ya, dari luar ke dalam itu ada lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus rector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Kemudian yang lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Kemudian yang lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Dan tadi sama ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietal. Nah, untuk sistem otot di abdomen tuh untuk gambarnya seperti ini. Ada musculus rectus abdominis juga. Ini otot ini terletak di bagian depan abdomen dan memiliki bentuk panjang serta lebar. Fungsi utamanya adalah untuk fleksi tulang belakang dan menekan viscera abdominal. Ya, ini biasanya sebagai six pack-nya Alif yang tadi ya. Musculus oblique external abdominal ini adalah terbesar dan paling seperti dari kelompok otot abdominal anterolateral dan berbentuk memutar dan membengkokkan tubuh ke samping serta memberikan dukungan pada tulang belakang saat melakukan gerakan lateral. Kemudian ada musculus oblique internal abdominal. Ini di bawah oblique eksternal, otot ini berperan kalau membengkokkan dan memutar tubuh. Ini juga menekan organ dalam abdomen biar nggak keluar ya. Kemudian ada
musculus transversus abdominis. Otot ini adalah yang paling dalam di antara ketiga otot lainnya dan berfungsi untuk menstabilkan punggung bagian bawah. Ini biasanya aktif saat berjalan atau lari dan memberikan dukungan pada tulang belakang. Terus kemudian yang soal terakhir, struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Ini yang pertama ada mesenterium. Mesenterium itu adalah lipatan peritoneum yang melekatkan usus kecil ke dinding posterior abdomen dan mengandung pembuluh darah serta saraf yang menyuplai usus. Ini gambarnya. Ada kalau di kolon dan ini mesokolon. Terus ada omentum. Ini gambarnya. Yang major yang kiri, yang minor yang kanan. Minus yang kanan. Majus itu lipatan besar peritoneum yang menggantung dalam lambung ke organ lain, berfungsi melindungi organ dan menyimpan lemak. Terus kalau omentum yang minus menghubungkan lambung dan hati, ini gambarnya. Ini lambung, gaster dan hepar. Kemudian ada ligamentum peritoneal yang terakhir. Ligamentum peritoneal ada lipatan peritoneum yang berfungsi sebagai struktur penggantung organ-organ dalam rongga perut. Yang pertama ada contohnya ada ligamentum falciform, ligamentum hepatoduodenal, ligamentum gastrovetica ini di hepar, dan ligamentum gastrophenica, gastroplenica, dan gastrocotica di gaster sesuai dengan namanya, kecuali yang gastrohepatica itu di hati, di hepar. Oke, kemudian saya akan mengerjakan untuk laporan anatomi yang kedua, blok 3, dengan skenario. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep IC. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di IC. Oke, yang pertama di sini ada cavitas oris atau mulut. Nah, untuk di sini ada palatum mole, palatum durum, arcus dentalis, rima oris, diafragma oris. Dan ini batas-batasnya antara dibatasi oleh labi oris, berbatasan dengan pharynx, isthmus falcium, lateral dibatasi oleh bucce, superior dibatasi palatum, ada palatum durum atau mole, dan dibatasi oleh lingua. Struktur utama cavitas oris. Labi oris ini fungsi membantu mencerna makanan, menjaga makan dan dalam berbicara. Terus ini ada bucce, fungsinya menjaga makan terpadu di antara gigi saat proses mengunyah, dibentuk oleh otot buccinator dan dilapis oleh mukosa. Terus ada palatum ada palatum durum dan palatum mole. Yang palatum durum ini yang ada tulangnya itu keras tuh enggak. Terus yang palatum mole itu yang agak belakang dikit tuh bisa dipegang lembut itu. Yang palatum durum dibentuk oleh tulang maksila dan palatina, misalkan rongga mulut dan rongga hidung. Terus ada palatum mole itu jaring otot yang berfungsi untuk nasofaring saat menelang. Terus ada uvula di belakangnya. Terus ada lingua atau lidah, mengatur makanan selama proses mengunyah, mendengar dan pengecapan serta bicara. Terus ada lidah, ada dentes, fungsi mengunyah makanan. Jadi partikel yang lebih kecil. Ada incisivus, giseri, canicus untuk merobek, situ tadi memotong, premolar dan untuk menggiling dan menghancurkan. Terus ada glandula salivare menghasilkan air liur yang memandu enzim pencernaan. Ada 3 glandula parotis, di sini, submandibularis di bawah atau submaxillaris bisa. Terus ada glandula sublingualis namanya di bawah lidah. Terus kemudian kita melanjutkan ke oropharynx. Ini pharynx sebelumnya itu dibagi menjadi 3, yaitu nasopharynx, oropharynx, dan larynxopharynx. Oropharynx memang tinggi vertebrae VC2 sampai VC3. Ini oropharynx berhubungan dengan melalui isthmus fascium. Nah, kemudian ada esophagus. Ini dari gigi, oropharynx, epiglottis, terus ada esophagus. Nah, bagian-bagian esophagus yang pertama ada pars cervical terletak di leher, dimulai dari VC6 sampai ke VT1 di belakang trakea, mengandung otot telur yang untuk menelan. Terus ada pars thoracica, itu bagian leher, bagian dada.
dari VT1 hingga VT10 di belakang trakea dan jantung, di depan kolumna vertebralis. Ada pars abdominal bagian perut. Ini cuman dari VT10 sampai VT11 ya. Sebagai pintu masuk bolus ke lambung, kemudian berubah menjadi kimosis di lambung. Nah, ini setelah itu ada gaster ya. Untuk gaster sendiri ada 4 bagian. Yang pertama ada kardia. Ini nanti dari esofagus ke gaster melalui sphincter esofagus inferior atau les, biar nggak reflux atau makannya keluar terus nanti bisa GERD. Terus fundus yang seperti kubah, ini nanti isinya gas ya. Terus ada corpus bagian badan lambung, merupakan bagian terbesar lambung yang berada dalam proses pencernaan mekanis dan kimiawi, dan ada pars pylorica. Ini terjadi di atas antrum dan canalis pylorum. Nah, terus makanan ini kita akan menjelaskan tadi pertanyaan yang kompensasi sphincter dan gerakan saat dia lagi makan rakus di IC. Makan rakus di IC memaksa tubuh untuk melakukan kompensasi melalui pengatur kerja les dan gerakan pencernaan yang lebih cepat dan intens. Proses peristaltik dan segmentasi meningkat dan lama akan berusaha menahan makan lebih lama untuk memudahkan proses pencernaan. Namun meskipun ada kompensasi ini, makan dalam jumlah besar dengan cepat dapat menyebabkan ketidaknyamanan seperti kembung, nyeri, dan reflux asam lambung. Oke, sekian untuk laporan yang kedua, dan saya akan melanjutkan laporan ketiga. Laporan ketiga dengan skenario Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukannya menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh pada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Anda tentang traktus digestif inferior. Yang pertama adalah jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, kemudian jelaskan struktur bagian di kolon, bangunan di kolom, kemudian jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, yang pertama ini perbedaan jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum adalah bagian dari usus halus yang memiliki perbedaan dalam struktur dan fungsi. Untuk panjangnya, jejunum itu 2-5 meter, lebih pendek daripada ileum, di mana ileum ada 3-5. Diameternya untuk yang jejunum itu lebih lebar daripada ileum. Dinding dari jejunum sendiri lebih tebal, lebih banyak plica circulares, dan ileum lebih tipis, lebih sedikit plica circularesnya. Untuk tampaknya itu yang jejunum itu lebih merah gelap, lebih vaskular, dan kalau ileum lebih kurang vaskular ya. Kemudian vesosnya ada high and less arcades. Jadi ini ada arcadesnya. Nih bisa dilihat kalau jejunum itu yang atas nih lebih arcade-nya lebih sedikit, sedangkan yang ileum lebih banyak. Untuk lemak mesenteriknya lebih kecil dan lebih jauh dari batas intestinal. Untuk yang ileum lebih banyak dan lebih dekat dengan batas intestinal. Kalau jejunum jaringan limfoidnya lebih sedikit dan ileum lebih banyak agregasinya, pairs patch-nya. Ini jejunum kiri, ileum yang kanan. Jejunum yang atas dan ileum yang bawah. Kemudian ada struktur bangunan di usus besar. Usus besar atau kolom intestinum crassum memiliki beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing dalam menyebabkan bagian-bagian kolom. Yang pertama ada kolon ascendens atau naik. Dari sisi kanan perut, tempat air dan garam yang tersedia dalam kimos diserap, membentuk feses yang lebih padat. Kemudian ada kolon transversum, terletak melintang di bagian ini, agak bawah sini, di bawah hati dan perut, berfungsi untuk melanjutkan penyerapan air dan membentukkan feses lebih lanjut. Kemudian ada kolon descendens atau turun, terletak di sisi kiri perut, di sini, tempat sebagian besar air diserap hingga feses semakin padat. Terus ada kolon sigmoideum, terletak di bawah ini dan mengarah ke rektum. Nanti bentuknya kayak S gini. Kalau yang ascendens naik, transversum, descendens, terus sigmoideum nanti gini. Nanti
mengarahnya ke rektum ya, dari kiri terus ke belakang ke rektum. Untuk preparatnya ini dari ileum nih, terus naik ke colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum, dan ke rektum dan ke anus. Kemudian ini yang terakhir ada struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Proses pengeluaran feses terjadi melalui rektum dan anus yang berbentuk menyimpan dan mengeluarkan feses yang telah terbentuk di sana. Oke, ini untuk gambarnya ini tadi salah ya, karena enggak kita kasih tahu gambarnya dulu. Nah, ini rektum adalah bagian terakhir yang menyimpan feses sampai saatnya untuk dikeluarkan. Rektum mulai proses penyimpanan feses dengan panjang tinggalnya dalam usus besar untuk memastikan penyerapan air lebih lanjut. Anus dan sphincter anus. Sphincter anus eksternus dan internus adalah otot yang mengontrol pengeluaran feses. Ini yang eksternus ini dapat digunakan senjata untuk mengontrol proses pengeluaran feses. Sphincter anus internus ini tidak dapat digunakan secara sadar, nih otomatis. Ketika rektum penuh dengan feses, reseptor peregangan mengirimkan ke otak untuk memberitahu bahwa waktu BAB. Nanti kalau udah saatnya BAB bisa rileks. Ini strukturnya ada sigmoid colon tadi, ada rektum, lanjut ke obturator internus muscle, talambula, anuretal junction, kemudian ke anus ya, dan colon, anal vams, anal sinus, external vams. Oke, sekian video laporan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.